Jadi di video gue yang ini, kolom komentar gue diserbu dua sisi aliran sumbu pendek, mulai dari sumbu pendek muslim sampai sumbu pendek non-muslim. Nah, dari sini gue dapet insight yang menarik nih. Kalau dominasi sumbu pendek ini semakin meluas di semua komunitas agama apapun, gue jamin sampai kapanpun umat beragama gak bakalan bisa rukun. Sampai kiamat juga kalau pikiran manusianya masih stuck di sini doang, kerukunan yang selama ini lu keluarin tuh gak bakalan bisa tercapai. Serius? Ya, sekarang gue bakal jualan sumbu pendek. Simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi buat lo yang belum nonton konten gue kemarin, gue saranin nonton dulu, karena di situ gue ngomongin tentang kenapa perdebatan antara agama ini nggak guna, sampai ke beberapa logical fallacy yang dipakai dalam pertanyaan jebakan di debat-debat itu. Tentunya gue memandang topik ini dari dua sudut pandang, dari sudut pandang gue sebagai muslim maupun dari sudut pandang temen-temen gue yang non muslim. Karena ya kita ini warga YouTube, jangan sampai ngambil informasi kayak warga TikTok yang setengah-setengah gitu loh, ya nggak? Kalau kita ngomongin sumbu pendek ini adalah orang yang ketika melihat perbedaan, baik itu beda pendapat atau beda kepercayaan, mereka tuh langsung sensitif, alias gampang tersinggung, gampang marah, atau bereaksi berlebihan terhadap stimulus yang sebenarnya bisa direspon dengan lebih tenang. Orang ini tuh sumbunya pendek, gampang meledak. Dari sisi psikologis, perilaku sumbu pendek ini berkaitan dengan impulsivitas dan rendahnya toleransi terhadap apapun yang berbeda dengan mereka. Hal ini diperparah oleh ketidakmampuan mereka dalam mengelola emosi. Orang yang udah terpapar sumbu pendek biasanya gak bisa ngasih ruang buat berpikir jernih. Mereka langsung bereaksi dengan nada tinggi, agresif, bahkan gak sedikit juga yang mengarah ke aksi-aksi destruktif. Dan sayangnya dalam banyak komunitas, termasuk komunitas keagamaan, perilaku kayak gini justru dianggap sebagai tanda ketegasan atau bahkan dianggap sebagai faktor untuk menentukan kadar kesolehan seseorang. Makanya nih, banyak dari mereka yang ketika agamanya diomongin dikit, responnya langsung ngamuk-ngamuk gak karuan. Karena ya mereka ngerasa dengan marah-marah tersebut, mereka bisa dianggap sebagai seseorang yang soleh, seseorang yang taat gitu. Tapi sebelum gue lanjutin, gue saranin buat lo nonton videonya sampai habis, karena mulai dari sini apapun yang gue omongin bakal saling berkaitan dari awal sampai akhir. Ya simpelnya gue mau nyaring penonton gue ini masih ada yang terpapar sumbu pendek apa enggak. Jadi please banget, tolong banget ditonton sampai kelar. Jangan jadi warga TikTok yang gak bisa nyerap informasi dari video panjang, oke? Gini, kalau kita ngomongin sumbu pendek dalam konteks umat beragama, sumbu pendek ini biasanya muncul ketika seseorang menempatkan identitas agamanya sebagai satu-satunya kebenaran yang absolut. Nah masalahnya, kadang kebenaran yang mereka percayai biasanya dijadikan pembenaran atas penghakiman-penghakiman yang sepihak. Mereka ngerasa berhak menghakimi siapapun yang gak sejalan dengan mereka. Dan bahayanya, pola kayak gini makin hari makin kelihatan normal. Padahal kalau dibedah pelan-pelan, ini tuh nunjukin seberapa miskin literasi beragama dan minimnya kedewasaan spiritual mereka. Dari perspektif ini kita bisa tahu nih, kenapa kok banyak orang yang suka nontonin orang debat agama. Padahal kalau dipikir secara logika, yang namanya kepercayaan itu hal yang private dan gak bisa dipaksain gitu loh. Jadi masalah utama dari perdebatan antar umat beragama ini tuh bukan cuma soal beda keyakinan doang, enggak. Tapi karena banyak dari mereka yang terpapar sumbu pendek dan gak bisa nerima fakta bahwa kebenaran itu seringkali relatif tergantung di posisi mana lo berdiri. Ketika gue bilang ada dua sisi dalam setiap konflik, para sumbu pendek ini tuh langsung kebakaran jenggot. Yang muslim nuduh gue liberal, yang non muslim nuduh gue radikal. Padahal kenyataannya gue cuma pengen ngajakin lo semua buat ngeliat fenomena melalui gambaran besarnya. Gue pengen para sumbu pendek ini tuh sadar bahwa kebenaran versi mereka bukan satu-satunya yang valid. Apalagi kalau udah masuk ke ranah kepercayaan. Lo mau debat kusir pakai ribuan disertasi, ribuan tesis, atau bahkan ratusan jilid buku juga ujung-ujungnya bakal subjektif sesuai kepercayaan masing-masing. Tentunya gue paham, buat lo yang beragama, lo pasti mempercayai bahwa agama yang lo peluk merupakan agama yang paling benar. Dan ini hal yang normal, hal yang wajar. Tapi lu juga harus ingat, lu gak bisa maksain kehendak pribadi lu buat nyuruh semua orang harus setuju sama kebenaran yang lu percayai. Gak bisa gitu. Dan lu tahu apa yang aneh dari para sumbu pendek ini? Yap, standar ganda. Muslim sumbu pendek biasanya berpandangan bahwa siapapun di luar Islam yang ngomongin Islam, mereka langsung ngelaporin atau langsung dicap penistaan. Tapi kalau junjungan mereka yang ngebahas agama lain, mereka nganggep itu sebagai ultimate dakwah. Ya ini kan standar ganda yang gak masuk akal. Yang non muslim sumbu pendek juga gak kalah absurd nih. Ketika gue sebagai muslim membawa narasi perdamaian sebagai output dalam beragama, gue dibilang gak paham agama Islam.
Jadi para sumbu pendek non-muslim ini mikir bahwa muslim yang bersikap baik itu muslim yang gak paham agamanya. Mereka seolah berpandangan bahwa kalau muslim yang paham agamanya pasti mereka berbuat jahat, pasti mereka menyebarkan kebencian. Ya ini kan bentuk penghakiman sepihak yang gak kalah aneh gitu loh. Lu bayangin non-muslim sumbu pendek ini selalu keluar-keluar toleransi. Giliran ada gua seorang muslim yang damai, seorang muslim yang nyoba nunjukin keramahan ajaran Islam, malah dicap gak ngerti agama. Ya gak masalah juga sih, bodo amat juga gua. Tapi gua gak habis pikir, ini mereka punya pikiran begini dapat dari mana coba? Dari Quran bang, kata Bang Edis. Ya ini nih, orang kalau udah terpapar sumbu pendek, mereka tuh gampang banget dicekokin informasi yang sepihak. Nih ya, lu makan kerupuk mentah kalau nggak pakai bumbu seblak juga nggak bakalan enak cuy. Tapi ya bangke juga nih orang-orang yang bilang agama Islam memang ajarannya kebencian. Jadi kalau ada orang Islam yang ramah, itu tandanya dia nggak ngerti Islam. Ya ini kan bangke, pola pikirnya terlalu naif. Bisa-bisanya lu nyimpulin satu kesatuan suatu agama cuma dari omongan orang-orang yang debat di TikTok. Debatnya pun dipenuhi logical fallacy dan jauh dari kata diskusi akademis. Bahkan debat antara agama yang paling ilmiah, yang paling akademis juga kebanyakan gak ngasilin apa-apa. Apalagi lo cuma percaya omongan sepihak dari orang yang debat kusir. Yang sering jadi ilusi di masyarakat kita, atau bahkan lo juga ngerasain, yaitu anggapan bahwa sifat sumbu pendek ini cuma muncul di kelompok mayoritas doang. Seolah-olah minoritas pasti lebih kalem, lebih toleran, lebih terbuka. Padahal kenyataannya, baik mayoritas maupun minoritas bisa sama-sama terpapar mentalitas terbelakang ini. Sumbu pendek itu bukan soal jumlah, tapi soal cara berpikir. Jadi jangan ngira kalau lo berada di posisi minoritas, lo jadi otomatis lebih bijak, enggak. Karena yang namanya emosi buta itu bisa nempel ke siapa aja asal pola pikirnya tertutup dan cuma ngandelin emosional semata. Masalahnya, ketika dua-duanya mayoritas dan minoritas sama-sama sumbu pendek, yang terjadi bukan dialog sehat, tapi lebih ke validasi egonya masing-masing. Mayoritas ngerasa diserang karena agamanya dianggap difitnah, minoritas ngerasa tersudut karena suara mereka nggak pernah didengar. Akhirnya dua-duanya saling curiga, dua-duanya saling nyolot, saling nyari celah buat nyalahin satu sama lain. Padahal kalau mereka mau mundur dikit, terus ngelihat dari atas, dari helikopter view gitu ya, mereka bakal sadar bahwa dua-duanya ini sebenarnya sama-sama korban dari polarisasi sosial, dari narasi kebencian yang udah diwariskan turun-temurun, dan makin kesini makin disiram oleh algoritma kejam zaman sekarang. Dan ketika dua kubu ini sibuk perang identitas, coba tebak siapa yang paling untung? Jelas dong, mereka pihak-pihak yang hobinya ngadu domba, mereka yang bisnisnya jalan karena masyarakatnya gampang dipecah belah. Buktinya bisa lo lihat sendiri, banyak tuh ceramah dari pemuka agama yang isinya kebencian malah sering rame, atau yang dari pihak minoritas, konten debat kusir yang gak ada faedahnya juga biasanya gak kalah rame. Dan lo tahu siapa yang paling dirugiin? Kita semua, baik muslim maupun non muslim, yang pengen hidup tenang, yang pengen hidupnya damai. Kita ini malah ikutan kena stigma negatifnya. Sering tuh gue lihat di kolom komentar isinya ngatain sana sini, muslim ini begini, Kristen itu begitu. Ya ini apaan coba? Ini orang-orang pada ngapain sih? Bahkan tingkat keanehannya tuh udah setara sama Jennifer. Jadi kalau hari ini lo masih mikir bahwa sumbu pendek cuma penyakit mayoritas doang, ya lo salah besar. Karena yang minoritas juga bisa sama kerasnya, sama gampang marahnya, dan sama bencinya kalau diajak berotak bareng. Nah, berkaitan dengan fenomena tadi, faktanya di banyak negara maju, anak-anak muda mulai mempertanyakan ajaran yang diwariskan turun-temurun. Ini gue dapet data dari Pew Research Center, jumlah orang yang mengaku dirinya sebagai non-religius makin meningkat terutama di kalangan Gen Z. Di Cina misalnya, 51,8% penduduk Cina sekarang udah gak berafiliasi lagi sama agama manapun. Sementara di Eropa, tren ini udah naik tajam sejak 1 dekade terakhir. Bahkan di Republik Ceko, angkanya mencapai 78,4%. Jadi di Ceko tuh hampir 80% warga negaranya udah gak percaya sama agama. Dan lo tahu apa penyebab utamanya? Bukan karena anak-anak mudanya makin bejat atau makin gak punya arah hidup, enggak. Buktinya negara mereka lebih rapi, masyarakatnya lebih tertib daripada kita, angka korupsinya rata-rata kecil, lingkungan mereka lebih bersih, pendidikan mereka maju. Ya berarti kan mereka bermoral dan punya arah hidup yang jelas gitu loh. Nah, salah satu penyebab utamanya karena mereka muak ngelihat agama yang harusnya ngajarin cinta kasih malah berubah jadi kontes kebencian, perang narasi, debat kusir, dakwah galak, penghakiman moral. Kombinasi dari semua itu bikin agama makin terlihat toksik dan gak relevan. Ya karena setiap kali mereka pengen mendalami agama, yang mereka temuin adalah narasi yang isinya ngatain orang lain, egois, ngebenerin diri sendiri, atau bahkan sampai marah-marah tiap ada perbedaan pandangan. Kalau citra agama terus-terusan kayak gini, jangan heran kalau nantinya yang datang ke masjid atau ke gereja itu tuh cuma orang tua doang. Ah tapi bang, kata si ini sekarang ada sekian persen yang mualaf, kata si itu
Terus sekarang ada sekian persen yang masuk Kristen. Ya sekali lagi gue ngajakin lu semua buat ngeliat fenomena dari dua sisi. Mungkin bener ada sekian persen yang mualaf atau masuk Kristen, tapi ya lo harus lihat sisi yang lainnya. Berapa persen yang udah ninggalin agama? Udah berapa banyak yang gak terafiliasi sama agama? Ya data-data kayak gini tuh harus bisa lo cerna, jangan cuma satu sisi doang. Sebenarnya nih ya, gue nemu satu penelitian yang nunjukin bahwa di Indonesia sendiri udah ada sekian persen yang milih nggak beragama. Tapi gue nggak mau nampilin di sini karena ya gue males kalau di kolom komentar gue nanti banyak yang promosiin buat ninggalin agama. Ya intinya gue masih menjaga perasaan simbolik di masyarakat kita gitu loh. Sekarang coba lu lihat negara-negara lain. Cina dengan segala kontroversialnya sekarang udah bisa jadi raksasa ekonomi dunia tanpa banyak debat soal agama. Mereka fokus ke riset, ke teknologi, ke pembangunan. Ya iyalah bang, kan tadi lu bilang mereka banyak yang ateis. Oke, lupain Cina, sekarang lu geser ke Malaysia. Meskipun mereka multi agama, mereka udah mulai masuk ke arah yang lebih maju dalam hal industri halal, diplomasi internasional, atau bahkan sampai ke aspek pendidikan tinggi. Sementara kita di Indonesia, kita masih ribut soal pemakaian salam di forum resmi. Kita masih debat soal boleh apa enggak ngucapin Natal. Faktanya kita tuh masih nyangkut di perdebatan simbolis yang gak ada pengaruhnya ke kehidupan masyarakat. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan orang pinter. Banyak anak muda kita yang punya potensi gede, tapi waktunya kebuang cuma buat ikut-ikutan debat agama yang isinya cuma adu ego, saling klaim paling benar. Dan ini bukan cuma di sosial media doang. Di dunia nyata pun urusan agama kadang jadi penghambat kolaborasi. Di kampus-kampus, di kantor-kantor, bahkan di forum-forum publik, banyak ide bagus yang gagal dijalanin cuma karena gak sejalan sama keyakinan mayoritas. Padahal kemajuan zaman tuh gak bakalan nanyain lo Islam atau lo Kristen, Hindu atau apa. Enggak. Yang ditanyain adalah lo bisa kerja bareng apa enggak, lo bisa berpikir maju apa enggak. Kalau hari ini lo masih milih jadi umat yang sibuk marah-marah, ya siap-siap aja kita bakal ditinggal sama teknologi. Kita bakal ketinggalan zaman. Dunia sekarang udah gak nungguin bangsa yang suka ribut. Dunia tuh cuma nungguin bangsa yang siap kerja bareng dalam menjawab perkembangan zaman yang makin gila-gilaan. Lagian ya, kalau lo mau baca sejarah dari zaman Yunani kuno, zaman Persia, sampai ke era keemasan Islam, debat agama tuh udah jadi makanan sehari-hari. Filsuf debat sama agamawan, agamawan debat sama agamawan lain. Ribuan tahun berlalu, bahkan masih dilestarikan sampai sekarang. Coba deh lu mikir, hasilnya apa? Hasilnya apa? Nggak ada. Bukan karena nggak ada yang pinter, tapi karena tiap orang datang dari landasan iman yang berbeda. Dan kalau dasarnya udah beda, ya hasilnya bakal beda juga. Makanya debat agama tuh ujung-ujungnya cuma ngasih ruang buat kepuasan ego pribadi masing-masing. Baik itu yang berdebat maupun para sumbu pendek yang cuma jadi penikmat. Tapi bang, kita kan harus nyari kebenaran. Ya sekali lagi, kalau lu ngomongin kebenaran, apalagi udah masuk ke ranah kepercayaan, ini tuh sifatnya sangat subjektif, tergantung sudut pandang masing-masing manusianya. Lo pikir permasalahan yang udah ada dari ribuan tahun lalu ini bisa lo selesain cuma dengan debat TikTok gitu? Lo gila apa gimana? Tapi di sini gue bukan ngajakin lo buat nyatuin semua agama, karena itu juga bakal salah. Gue ngajakin lo semua buat belajar hidup berdampingan dan jangan menormalisasi kebencian. Lo bisa teguh sama iman lo tanpa harus ngejatuhin kepercayaan orang lain. Lo bisa bangga jadi Muslim, lo bisa bangga jadi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tanpa harus minder atau arogan satu sama lain. Sekali lagi gue bertegas, image agama lo itu gak dibentuk oleh omongan seseorang, tapi dibentuk melalui tingkah laku dan perbuatan masing-masing pemeluknya. Jadi ya harapan gue sih semoga kedepannya gak ada lagi tuh ngerecokin ibadah orang lain, ganggu pendirian tempat ibadah agama lain, atau menyamaratakan semua pemeluk agama cuma dari omongan sepihak doang. Ya intinya gue berharap sumbu pendek ini makin tenggelam lah. Jangan sampai muncul ke permukaan lagi. Terakhir jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar.